وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab yang pertama, kitab Taqriratus Sadidah. Maka sampailah kita kepada pembahasan tentang furudul wudu atau fardunya wudu. Pekerjaan atau perbuatan yang wajib kita lakukan di dalam ibadah wudunya kita. Jika ada yang tidak kita lakukan maka gagal wudunya kita, nggak sah wudunya kita. Fardunya wudu itu ada 6. 4 diantaranya berdasarkan Al-Quran. Adapun 2 sisanya berdasarkan hadisnya Nabi SAW. Yang berdasarkan Al-Quran adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala atau rambutnya, dan membasuh kaki sampai kepada mata kakinya. Ini 4 pekerjaan yang wajib kita lakukan di dalam wudu yang berdasarkan atau dalilnya berdasarkan Al-Quran. 2 sisanya berdasarkan hadisnya Nabi. Yang pertama adalah niat. Apa dalilnya niat? Ya, innamal a'malu binniyat. Sah enggak sahnya amal tergantung niatnya. Adapun yang terakhir yaitu tertib. Sebagaimana kita tahu dalam mazhab Syafi'i wudu itu wajib tertib. Apa dalilnya? Hadisnya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulailah sebagaimana Allah memulai. Lihat bagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian hendak melaksanakan salat, pertama, faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah rambut kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai kepada mata kakinya. Mulailah sebagaimana Allah mulai. Berarti mulai dari basuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki itu wajib tertib sebagaimana Allah sebutkan itu berurutan. Begitu. Nah,
Kita bahas satu-satu, niat. Ya. Orang yang dalam keadaan normal, niat wudhunya itu macam-macam. Kalau kita kan biasanya baca nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu tok cukup sebetulnya. Adapun yang panjang itu adalah afdolnya. Nawaitul wudhu saja cukup. Atau misalkan nawaitut thaharah lis-shalah. Saya niat bersuci untuk sholat. Pakai bahasa Indonesia apa boleh? Boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Iya. Saya niat wudhu, boleh. Saya niat bersuci untuk melaksanakan sholat, boleh. Saya niat mengangkat hadas, nggak pakai nyebut wudhu, juga boleh. Ini jika orangnya normal. Normal itu nggak beser. Kalau perempuan nggak mustahadhah. Jelas ya. Adapun orang yang beser atau perempuan yang mustahadhah. Ini ibu-ibu kira-kira ngerti nggak ini mustahadhah ini ya? Semerap nggih. Mustahadhah itu perempuan yang keluar darah terus tapi bukan pada waktu haidnya. Maksimal haid itu kan 15 hari. Maksimal haid itu kan 15 hari. Beb, kok saya keluar darah ini 20 hari. Berarti 5 hari terakhir itu mustahadhah. 5 hari terakhir mustahadhah atau istihadhah. Wajib sholat 5 hari terakhir. Sebagaimana orang beser wajib sholat, perempuan istihadhah juga wajib sholat. Cuman niat wudhunya beda. Nggak bisa, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang orang beser atau perempuan yang sedang istihadhah nggak terangkat hadasnya dengan wudhunya. Lawang netes terus kok. Entah itu kencingnya ataupun bercak darahnya. Maka niatnya khusus. Gimana cara niatnya? Nawaitul wudhu listibahati fardhis shalah. Nawaitul wudhu'a listibahati fardhis shalah. Perempuan istihadhah niat wudhunya nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillah. Enggak sah. Enggak sah, enggak boleh. Kenapa? Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas. Loh, kenyataannya apa terangkat hadasnya? Enggak. Maaf kalau perempuan istihadhah keluar terus kok bercak darahnya. Atau kalau orang itu beser ya netes terus kok kencingnya. Enggak terangkat hadasnya. Saya mau tanya, kalau ada orang lagi kencing, maaf ya, lagi mancur, terus wudhu, sambil mancur sambil wudhu, apa sah wudhunya? Enggak. Dia niat mengangkat hadas, enggak terangkat hadasnya. Kenapa? Lawang sambil kencing. Nah, cuman perempuan istihadhah, orang yang beser, itu kan dalam keadaan darurat untuk melaksanakan sholat, sehingga dia juga dalam keadaan darurat untuk melaksanakan wudhu. Mereka berdua wajib sholat wajib wudhu. Lagi mana wudhunya? Makanya itu disebut dengan sahibud darurah. Perempuan istihadhah atau orang yang beser itu disebut dengan sahibud darurah. Orang yang berada dalam keadaan darurat. Darurat untuk apa? Sholat. Sholat butuh wudhu. Wudhunya pun juga dilakukan dalam keadaan darurat. Bahkan perempuan istihadhah nggak boleh langsung wudhu. Harus istinja dulu dengan cara-cara tertentu. Cebok dengan cara-cara tertentu. Setiap hari 5 kali dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Jelas nih ya. Karena dalam keadaan terpaksa wudhu, dalam rangka melaksanakan sholat, niatnya nggak bisa pakai cara yang umum karena bertentangan. Niat ngangkat hadas, lalu hadasnya nggak terangkat kok. Bertolak belakang, itu ada hukumnya dalam kacamata syariat. Itu ada hukumnya dalam kacamata syariat. Niat ngangkat hadas, lalu hadasnya nggak terangkat, niat terangkat hadasnya gimana? Itu dibahas dalam hukum. Sehingga ulama menentukan orang beser atau perempuan yang istihadhah niatnya khusus. Nawaitul wudhu listibahati fardhis shalah.
Bahasa Indonesia gimana, Bib? Saya niat bersuci atau saya niat wudhu agar diperbolehkan sholat fardu. Sebutkan sholat fardunya itu. Saya niat wudhu agar diperbolehkan sholat fardu. Wajib itu. Jelas ini ya. Nah. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan niat. Yang pertama, apa sih maknanya niat? Niat itu pengertiannya, definisinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Dalam syariat ada niat, ada azm. Beda. Kalau niat itu ya ketika kita wudhu basuh wajah ada niat itu loh, itu niat. Tapi kalau nanti jam 5 saya wudhu itu namanya azm. Ya kalau boleh dialih bahasakan rencana. Kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaannya, awal pekerjaannya, sholat awal pekerjaannya takbir. Maka sholatnya, maka niatnya harus ketika takbir. Gak bisa takbir baru niat. Apalagi sudah rukuk baru niat, gak bisa. Sebagaimana wudhu, basuh tangan baru niat wudhu, gak bisa. Awal pekerjaan wudhu apa? Basuh muka. Maka ketika basuh muka harus ada niat di situ. Harus menghadirkan niat di situ. Ada niat, ada azam. Kalau niat dalam kacamata syariat itu adalah tujuan atau niat yang berbarengan dengan pekerjaannya, itu niat. Kalau nanti Beb saya mau haji, nanti misalkan itu namanya rencana. Itu namanya rencana. Niat itu adalah ketika pakai pakaian ihram kemudian niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini namanya niat nih. Ini namanya niat. Begitu. Kemudian hukumnya niat secara umum adalah wajib. Hukumnya niat secara umum adalah wajib. Ada kalanya niat itu hukumnya sunnah. Salah satu contohnya adalah mudhin yang memandikan jenazah. Sunnah bagi mudhin untuk niat memandikan jenazah. Tapi secara umum hukumnya niat wajib. Sholat wajib niat, wudhu wajib niat, puasa, zakat, haji wajib niat. Bahkan ada beberapa perkara yang tidak wajib niat dan tidak sunnah niat. Seperti apa? Istinja, cebok, nggak perlu niat. Adzan, nggak perlu niat. Baca Quran, nggak perlu niat. Sah adzan tanpa niat, sah, nggak ada masalah. Nggak wajib, nggak sunnah. Pernah jenengan adzan terus niat dulu, ya apa cara niatnya itu? Nggak ada. Nah, kemudian tempatnya niat itu yang paling penting di hati, bukan lisan. Lisan nyebut niat itu hukumnya adalah sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, itu hukumnya adalah sunnah nyebutnya. Melafatkannya adalah sunnah. Yang paling penting adalah hati konsen terhadap apa yang diucapkan. Karena itulah disunnahkan untuk melafalkan niat agar hati konsen saat itu. Karena pada umumnya orang itu mengucapkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Kita ini kalau ngomong nawaitul wudu'a, ya otomatis itulah yang ada dalam hatinya kita. Intinya begini, jenengan wudhu, lafalkan niat, tapi jangan sampai hati nggak konsen. Pikiran kosong, blank. Lafadkan niat keras, gimana? Batal, nggak sah wudhunya. Sebaliknya kalau ada orang tidak melafalkan niat tapi hatinya niat, sah. Mau wudhu, mau sholat, mau apapun ibadahnya, niat itu yang paling penting adalah hati. Adapun lisan hanya sunnah saja menyebutkan niatnya. Melafalkan niatnya. Begitu. Iya. Loh Beb, apa sunnah Beb? Nyebut niat, melafalkan niat. Iya, sunnah. Kalau ada orang yang ngomong bid'ah ya berarti dia sudah bid'ahkan Kanjeng Nabi. Ngapain sih? Niat aja kok pakai
Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Ini takbiro lak mari ya. Lho apa Mas? Bid'ah iku. Lu waduh. Kok kon melok ngaji ya sih? Iya, punya peluru enggak bisa nembak bahaya hadirin. Ya, kok kon melok ngaji dhisik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di waktu duha. Rencananya beliau enggak puasa di hari itu. Pergi ke rumah Siti Aisyah. Aisyah ada makanan, enggak ada ya Rasul. Maka beliau mengatakan, "Idzan inni shaim." Kalau begitu aku sekarang puasa. Dilafadzkan. Pernah malaikat Jibril alaihissalam nuntun atau mendikti Rasulullah untuk melafadzkan niat di suatu tempat untuk niat haji atau umroh. Salah satu di antara haji atau umroh. Dituntun sama Jibril alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, ya hati-hati. Kamu sudah nembak siapa ini? Sasaran kamu Rasulullah, hati-hati. Loh enggak apa-apa, memang enggak melafalkan niat enggak apa-apa, tapi kalau nyalahkan yang melafalkan niat ini loh yang saya bahas. Oh enggak sunnah, enggak apa-apa. Kalau kamu bilang cuma sekedar enggak sunnah melafalkan niat, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu bilang bid'ah, dolalah, sesat, finar, neraka, loh ya apa sih? Offset hadirin. Hukumnya enggak sampai ke situ, kamu menghukumi sampai ke situ gimana ceritanya? Ya justru hukumnya kamu ini yang bid'ah. Hukumnya kamu ini yang anyar. Bukan melafalkan niatnya yang baru, hukumnya kamu ini yang baru. Dari mana dalilnya? Kalau kami melafalkan niat ada dalilnya, kamu dari mana dalilnya? Siapa ulama yang mengatakan melafalkan niat adalah sesat masuk neraka? Ayo coba. Apa gak ngawur? Dulu gak pernah ada fatwa-fatwa model begini, statement-statement seperti ini, kenapa baru sekarang bermunculan? Kan aneh, statement kok import. Statement kok import. Paham enggak? Ini statement itu nas. Fatwa itu kembali ke referensi, rujukan-rujukan yang muktabar. Yang apa ya? Yang dianggap yang ada nilainya begitu. Naam. Adapun waktunya niat kapan? Waktunya niat secara umum itu di awal ibadah. Seperti sudah saya singgung tadi, wudu ketika basuh wajah, sholat ketika takbiratul ihram. Tapi ada pengecualian. Seperti apa? Seperti puasa. Kita puasa menginapkan niat. Belum puasanya sudah niat duluan kita, nggak bareng itu. Kenapa? Ya susah bareng no. Kenapa? Karena orang itu dikatakan puasa kalau sudah terbit fajar, alias sudah masuk waktu subuh. Lah kita mau bareng non niat dengan terbitnya fajar ini gimana caranya? Mosok metu toko omah kabeh terus ndelok fajar, oleh ndangak kabeh. Oh, terbit fajar. Nawa itu soma kodin begitu kan enggak mungkin sudah. Karena itu dikatakan wajib untuk menginapkan niat. Sama seperti zakat. Zakat enggak wajib, bagi sekaligus niat enggak wajib. Seringkali kita niat duluan, baginya masih besok-besok lusa. Memasrahkan atau mewakilkan kepada panitia besok-besok sekarang sudah diniati, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau wudhu harus bareng, nggak bisa wudhunya nanti niatnya sekarang, sholatnya nanti niatnya sekarang, hajinya kapan niatnya sekarang, nggak bisa hadirin. Itu namanya azam tadi itu. Kemudian caranya niat bermacam-macam, berbeda-beda sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Dan ada pun syarat-syaratnya niat. Ya, syarat-syaratnya niat. Insyaallah saya bahas di pertemuan akan datang aja. Karena syaratnya niat ini ada 6. Ya. Ada 6. Tapi yang jelas yang sudah kita bahas itu ada kurang lebih 5 hal yang berkaitan dengan niat. Baik. Kita lanjut ke kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kan kemarin sudah kita bahas. Setelah basmalah, hamdalah,
maka beliau penulis menghaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Beliau nambahi, bukan hanya sekedar sholawat biasa, tapi beliau mensifati sholawatnya beliau kepada Rasulullah dengan beberapa sifat, dengan beberapa makna, dengan beberapa tujuan. Kalau kita kan sholawat gitu aja selesai kan ya, Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, selesai wis. Enggak ada tambahan-tambahannya, sifat-sifatnya, makna-maknanya, tujuan-tujuannya. Kalau beliau enggak. Beliau menghaturkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sifat. Yang pertama, sholatan tunasibu ma bainaka wa bainahu minal qurbil ladzi ma faza bihi ahad. Ya Allah, haturkan sholawat kepada kekasihku Muhammad dengan macam sholawat, jenis sholawat, bentuk sholawat, gambaran sholawat yang menggambarkan tentang kedekatanmu dengan kedekatannya Muhammad. Yang tidak seorang pun di antara manusia yang lebih dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun yang mengalahkan, mengungguli kedekatannya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, haturkan sholawat kepada Rasulullah dengan jenis sholawat yang menggambarkan betapa erat hubungan, betapa dekat hubunganmu dengan kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedekatanmu dengan kedekatan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedekatan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita menjadi orang terdekatnya Rasulullah, otomatis kita menjadi orang terdekatnya Allah. Otomatis itu. Rasulullah SAW itu juga punya gelar khairul wasilah. Sebaik-baiknya perantara antara kita dengan Allah. Dikatakan fattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadilah kalian ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju ketakwaan itu. Kata ulama, khairul wasilah huwa Rasulullah. Sebaik-baiknya wasilah yang bisa membuat kita menjadi orang dekatnya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya kita menjadi orang terdekatnya Rasulullah sehingga otomatis kita menjadi orang dekatnya Allah? Perbanyak sholawat, itu salah satunya. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat di surga adalah yang paling basah lisannya, yang paling banyak lisannya bersholawat kepada aku. Jelas ya, ini sifat yang pertama. Naam. Wa tusyakilu ma ladaikuma minal hubb alladzi infarad bihi fil azal wal abad. Yang kedua, ya Rabb, wahai Tuhanku ya Allah, haturkan sholawat kepada Rasulullah dengan macam sholawat yang menyerupai rasa cinta yang engkau anugerahkan kepada Rasulullah dan juga rasa cinta yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu. Allah itu cinta kepada Rasulullah, Rasulullah itu cinta kepada Allah. Ya Allah, haturkan sholawat kepada Rasulullah dengan macam jenis sholawat yang menggambarkan betapa cintanya engkau kepada dia dan betapa cintanya dia kepadamu. Yang mana cintamu kepada Rasulullah tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Selamanya, dari dulu sampai kapanpun. Dan gambaran cintanya Rasulullah kepadamu adalah gambaran cinta yang tunggal. Nggak ada seorang pun manusia yang mencintaimu ya Allah lebih daripada bagaimana cintanya Muhammad kepadamu. Bisa dipahami ya? Allah cinta kepada Rasulullah. Cinta seperti ini tunggal khusus untuk Rasulullah. Nabi yang lain dicintai oleh Allah, tapi tidak seperti bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah. Rasulullah cinta kepada Allah. Ini juga khusus. Tidak satupun makhluk yang memiliki cinta yang besar, cinta yang dalam kepada Allah sebesar dan sedalam cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa maksudnya cintanya Allah kepada makhluk? Cintanya Allah kepada makhluk adalah makhluk itu didekatkan oleh Allah. Makhluk itu dimuliakan oleh Allah. Adapun maksud cintanya makhluk kepada Allah, kalau dikasih ujian dia ridho. Darbul habib mahbub. Pukulan orang yang dicintai itu adalah sesuatu yang tidak menyakitkan. Istri mencubit suaminya, itu adalah mesra, bukan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Tanda seseorang itu dikatakan cinta kepada Allah, yaitu jika dia memprioritaskan haknya Allah lebih daripada haknya siapapun. Jangankan dirinya, haknya orang tua kalah dibandingkan dengan haknya Allah. Dia lebih menomorsatukan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya dia, makhluk kepada Allah, adalah cinta yang bisa menjadi pelipur dari setiap musibah yang mendera makhluk tersebut. Wah, banyak makna cintanya makhluk kepada Allah itu, banyak. Ya. Naam. Salatan la ya'udduha. Begitu juga, ya Allah, haturkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dengan macam sholawat yang tidak bisa dihitung, tidak terbatas, baik dihitung atau dibatasi oleh qalamun, pena, wala lisanun, atau dengan lisan. Ya Allah, haturkan sholawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya yang nggak bisa dihitung dan dibatasi oleh lisan dan pena. Wala yasifuha wala ya'rifuha malakun wala insan. Bentuk dan jenis macam sholawat yang tidak seorang pun baik malaikat atau manusia yang bisa menggambarkan atau mensifatinya secara detail. Bahkan tahu saja enggak. Jadi beliau, pengarang kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, menganugerahkan sholawat kepada Rasulullah dengan sholawat yang khusus. Jangankan malaikat, manusia, mau malaikat, mau manusia, nggak tahu sholawat ini. Tidak bisa mensifatinya. Pena siapapun dan lisan siapapun tidak bisa membatasi dan menghitung daripada macamnya sholawat tersebut. Itu gambarannya. Pernah diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karya Al-Imam Al-Ghazali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Satu malaikat, sesosok malaikat yang punya dua sayap. Sayap yang satu nyentuh bagian timur dunia, sayap yang lain menyentuh ujung bagian barat daripada dunia. Kepala ini malaikat persis di bawah arsy. Dan kakinya tembus ke lapisan bumi yang paling dasar. Lapisan bumi ketujuh. Dan nempel ada di badan malaikat ini banyak daripada bulu. Banyak daripada bulu. Besarnya malaikat seperti itu penuh dengan bulu. Dikatakan oleh Nabi SAW, jika ada salah seorang di antara umatku, mau laki mau perempuan, menghaturkan sholawat kepada aku walaupun sekali, maka sesosok malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menenggelamkan dirinya, berenang ada di samudra nurnya Allah di atas arsy. Tenggelam, berenang ada di situ, nyelup ada di situ, kemudian mentas. Dan Allah perintahkan malaikat itu untuk mengibaskan sayapnya. Bisa dibayangkan cipratan nur itu betapa deras. Malaikat segitu gedenya berenang ada di lautan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikibaskan. Sama seperti orang kalau rambutnya panjang kemudian dikibaskan kan nyiprat kemana-mana. Ini juga begitu, dikibaskan nyiprat kemana-mana.
maka diketahuilah, dikatakan setiap tetesan, cipratan dari bulu yang menempel di badan malaikat tersebut, Allah ciptakan satu malaikat yang memohonkan ampun untuk orang itu sampai kiamat. Memohonkan ampun untuk orang yang bersolawat tadi itu sampai kiamat. Lah bisa dibayangkan berapa ribu malaikat itu sekali solawat. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Luar biasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini hadirin. Ini ya. Masih panjang sebetulnya, tapi cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya. Yang istihadhah sama beser tadi itu ya. Untuk perempuan yang istihadhah atau orang yang beser. Bagaimana cara niat wudhunya? Tadi kan sudah saya sampaikan. Saya niat bersuci agar diperbolehkan fardu, sholat fardu. Sebutkan sholat fardu, begitu sholat. Kalau sholat tok masih bias, sholat sunnah apa sholat fardu. Nanti kita bahas, apakah harus sedetail itu? Iya. Karena kalau kita cuman bilang saya niat wudhu, saya niat bersuci untuk diperbolehkan sholat tok. Ya sholat ini bisa dua, sunnah atau wajib. Makanya harus detail, sebutkan saya niat bersuci agar diperbolehkan sholat wajib. Sholat fardu, itu wajib. Lah kalau mandi, sama niatnya. Saya mau tanya, wudhu itu bersuci enggak? Kalau mandi, ya bersuci juga. Tayamum pun juga begitu niatnya. Cuman kalau tayamum niatnya bukan bersuci tapi niat tayamum. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Kalau tayamum ya, kalau tayamum mau beser, mau istihadhah atau normal, niatnya satu. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat wajib. Nggak bisa, saya niat tayamum untuk ngangkat hadas. Wong tayamum nggak ngangkat hadas kok. Itu cuma alternatif ketika nggak ada air atau kita nggak bisa pakai air kok. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Nggak bisa jenengan niat, saya niat tayamum untuk mengangkat hadas. Bertolak belakang antara niat sama kenyataannya, realitanya nggak bisa. Terus gimana Habib caranya niat tayamum? Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Niat seperti ini untuk tayamum, siapapun ya begitu niatnya. Mau beser atau enggak, mau istihadhah atau enggak, sekalipun dia normal-normal saja keadaannya ya begitu sudah niatnya. Tapi untuk wudhu, untuk mandi, kalau dia dalam keadaan normal maka cukup nawaitul wudhu li raf'il hadath misalkan. Kalau mandi nawaitul ghuslal wajib, saya niat mandi wajib, boleh. Tapi kalau dia dalam keadaan darurat, beser, istihadhah, niatnya seperti tadi. Saya niat wudhu atau saya niat mandi. Tapi paling enak biar ringkas saya niat bersuci. Itu aja udah. Kenapa? Wudhu termasuk bersuci, mandi juga termasuk bersuci. Cuman ditambahi untuk diperbolehkan atau agar diperbolehkan sholat wajib. Wis. Sah itu. Wudhunya sah, mandinya sah. Ada yang lain? Ya. Untuk yang beser gitu ya. Untuk yang beser ya, atau perempuan istihadhah. Sudah dipakai ini wudhu untuk sholat wajib. Apakah bisa dia setelah itu sholat sunnah? Boleh. Tapi kalau sholat wajib lagi itu ya nggak boleh. Untuk sholat wajib lagi dia harus wudhu lagi. Ini yang saya bilang, sehari berarti 5 kali. Selagi nggak sembuh besernya, nggak sembuh istihadhahnya, berarti dalam sehari pasti dia wudhu 5 kali dengan niat sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Dengan niat yang khusus tadi itu, pasti itu sudah. Nah,
Kalau mau sholat wajib. Iya, mandi. Iya. Mandi setelah aktivitas itu tidak mengangkat hadas. Kalau mandi wajib itu mengangkat hadas. Jenengan berangkat sholat Jumat kan sunnah ya. Untuk mandi itu. Mau berangkat sholat Jumat nih yang cowok. Kan sunnah mandi dulu. Apa itu mandi yang mengangkat hadas? Tidak. Mandi sunnah kok. Satu-satunya mandi yang mengangkat hadas adalah mandi wajib. Tapi kalau mandi itu hanya sekedar memulai aktivitas ketika pagi atau pulang dari aktivitas ketika sore, ketika petang, itu tidak mengangkat hadas. Maka wajib wudhu lagi sebelum sholat. Wajib. Jelas ya? Bisa sih mandinya dia diniati sekaligus wudhu itu kan bisa. Tapi kan agak repot gitu loh. Beda kalau jenengan mandi wajib. Mandi wajib langsung sholat boleh tanpa wudhu. Asal selama jenengan mandi tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Gak kencing, gak ngentut, gak berak, gak menyentuh kemaluan. Sampai sholat, sampai selesai mandi sampai sholat. Ya sah, gak pakai wudhu lagi. Cuman sunnahnya wudhu lagi. Kalau mandi wajib. Tapi kalau mandi sekedar aktivitas, memulai atau setelah selesai aktivitas, itu la wajib wala sunnah itu. Gak wajib, gak sunnah. Apakah mengangkat hadas? Ya tidak. Berarti kalau untuk sholat ya wudhu, wajib wudhunya. Apakah bisa Bib? Saya niat mandi biasa ini Bib. Pulang dari kantor saya mandi. Mau sholat asar atau mau sholat maghrib, tak niati sekalian wudhu bisa. Bisa. Tapi jenengan harus misalnya pakai shower. Pakai shower. Ketika mancur nih shower, ngenak badan, jenengan niati wudhu mukanya. Basuh tangan, kepala, kaki, wis mandi setelah itu, sabunan, sing sampuan, sing ini nggak ada masalah, bisa, kan bisa itu otomatis, itu kan wudhu itu namanya, cuman di dalam mandi, asal jangan sampai airnya bercampur sama sabun, kalau jangan keramas jangan sampai bercampur dengan sampo, nanti pembahasannya air yang boleh digunakan bersuci itu air yang tidak berubah warnanya, rasanya atau baunya, nanti itu. Jadi jenengan kalau kepingin wis menyisan wis karena jenengan punya shower, kalau pakai cibuk agak soro. Tapi kalau pakai shower bisa noto. Iya. Bisa noto. Oh ini wudhu dulu baru mandi setelah itu. Nah, jenengan bisa lakukan itu, wudhu di dalam mandi itu ketika kapan? Ketika jenengan belum sampuan, belum sabunan. Jadi betul-betul bersih. Atau setelahnya sabunan, sampuan selesai semuanya dibilas bersih, baru jenengan wudhu di situ. Ya nggak ada masalah, boleh. Jadi nggak harus terpisah antara mandi dengan wudhu. Yang penting ada wudhunya di situ. Terakhir, monggo. Iya, kalau niat iktikaf itu harus ketika sudah masuk masjid. Kalau niat iktikafnya sambil jalan di rumah, perjalanan nggak bisa. Niat iktikaf itu harus sudah ada di masjid. Ini termasuk. Makanya secara umum namanya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Jangan dikatakan iktikaf di masjid masuk pas di jalan atau di rumah, kan enggak, masuk baru dikatakan iktikaf. Nah, jenengan baru niat iktikaf ada di situ. Enggak bisa di jalan sambil jalan menuju masjid jenengan niat iktikaf. Terus nanti masuk masjid enggak pakai niat lagi, enggak bisa. Harus niat lagi itu. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar, Rabbana sulih lana kulla syun wa agir